Saudara, jagat media sosial diramaikan dengan tagar kabur aja dulu. Beragam postingan, tulisan hingga video ajakan untuk pindah ke luar negeri. Fenomena hashtag kabur aja dulu ini disebut muncul dari rasa frustasi dan kemarahan publik atas kebijakan pemerintah yang dinilai tidak pro rakyat. Setiap hari banyak banget anak muda Indonesia yang milih kabur aja dulu, bukan buat liburan, tapi buat cari hidup yang lebih baik di luar negeri. Entah itu kerja, kuliah, atau bisnis, dan tren migrasi ini makin menggila. Pertanyaannya, apa benar Indonesia udah nggak bisa kasih masa depan yang layak buat generasi mudanya? Lagi rame tagar kabur aja dulu, di mana anak muda di Indonesia ngajakin keluar negeri untuk cari kerja. Tren ini terjadi gara-gara susahnya cari kerja di Indonesia. Terlalu banyak persyaratan umur, pengalaman kerja, dan lain sebagainya. Ya sedangkan di luar negeri, tamatan SMA gajinya bisa sampai 2 digit. Hashtag kabur saja dulu beredar luas beberapa hari ini. Kenapa ya kata yang digunakan kabur? Ini kan seakan-akan di sini terperangkap. Karena terperangkap, terjerat, kemudian kabur. Kerja di luar negeri, selain dapat gaji yang gede, lu itu dari pemerintah di sana dapat fasilitas kesehatan dan juga keamanan. Dan kita masyarakat sendiri belum tentu ngedapetin itu ya. Bahkan udah kerja bertahun-tahun di perusahaan tempat lu kerja, belum tentu lu dapat BPJS. Nasionalisme menurut aku nggak melulu soal angkat senjata, karena zamannya udah berubah, bentuknya juga udah bisa beda-beda banget. Misalnya aja, kita membuat konten positif, tidak melakukan ujaran kebencian, support UMKM, mencintai produk lokal, dan masih banyak lagi. Itu tuh udah termasuk dalam sikap nasionalisme. Jadi nasionalisme kita itu sebenarnya nggak diukur secara geografis di mana kita tinggal, tetapi lebih ke sikap hati kita, bagaimana kita ikut menjaga dan mempertahankan. Jadi selama hatinya buat Indonesia, mau dimanapun orang itu berada, ya nggak masalah. Lelah di negeri sendiri? Mungkin iya, tapi bukan berarti kita harus menyerah. Karena mencintai negeri ini nggak harus dari hal-hal yang besar, justru dari hal-hal kecil yang terus dijaga. Kadang cinta itu bukan cuma soal bertahan, tapi juga soal aksi kecil yang dilakukan konsisten. Gue bayar pajak, terus kok masih ketawa sekarang? Biar nggak stres aja sih. Tapi ya udah, selain bayar pajak, gue juga dukung kok lokal brand. Terus ngasih literasi juga ke adik-adik kita yang masih kecil. Solusi dari gue, gerak aja dulu dari yang kecil, gak usah nunggu negara. Rasa cinta tanah air diuji bukan saat segalanya mudah, tapi justru ketika kita dihadapkan pada pilihan lari dari masalah atau bertahan demi masa depan bersama. Nasionalisme sejati bukan soal kata-kata, tapi keberanian untuk tetap membangun ketika banyak yang memilih untuk pergi. Kalau capek, kabur sebentar, tapi jangan lupa balik dan bawa sesuatu. Bangun koneksi lintas negara, belajar sistem luar, terus bawa ilmunya pulang. Nasionalisme adalah membawa pulang solusi, bukan cuma oleh-oleh. Saya sadar, tempat tinggal bisa berubah, tapi rasa nasionalisme seharusnya tetap tinggal di hati. Solusi saya, jadi diaspora yang aktif, kirim balik beasiswa untuk anak-anak muda di sini, jadi mentor jarak jauh. Nasionalisme jarak jauh bukan jadi alasan untuk lepas tangan. Selama hati masih ingin berkontribusi, selalu ada cara untuk tetap memberi dampak. Nasionalisme itu bukan slogan, tapi tindakan. Mau kamu di sini atau di luar negeri, tetap bisa cinta negeri ini dengan caramu sendiri. Bantu sesama, jaga integritas, kita dukung yang benar dan lawan yang salah. Kabur boleh, tapi jangan lupa pulang dan bawa perubahan.